Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Ini adalah video resep-resep ide menu untuk satu minggu. Langsung aja ke menu pertama ya, menu hari Senin. Udah mulai turun. Pertama 500 gram lele udah dicuci bersih, campur dengan 1 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Bumbunya simpel banget. Nah, kalau ada boleh banget ditambahkan dengan sedikit kunyit ya, kunyit bubuk biar nanti warnanya tuh cantik. Nah, ini dibalurinya harus sampai merata dulu seperti ini, tempatnya kurang besar, Mbok. Nah, ini ya kasih kaldu. Kunyit bubuk. Nah, dibaluri rata. Setelah beberapa menit ya, baru campur dengan 2 sendok makan tepung. Fungsi tepung agar nanti ketika digoreng tidak meleduk, juga nanti biar kalau udah matang tuh cantik dan lebih kriuk. Ini Mbok pakai tepung beras ya. Boleh ganti dengan tepung terigu atau tepung yang lain kalau tidak ada tepung beras. Nah, ini menu pertama, lele gorengnya. Mari kita goreng. Panaskan minyak. Kalau minyaknya sudah panas, masukkan. Pertama Mbok masukkan bagian buntutnya dulu. Setelah beberapa detik itu baru dimasukkan semuanya biar nanti matangnya tuh tidak melengkung. Goreng ya bolak-balik sampai warnanya kuning kecoklatan atau sampai garing atau disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini untuk Mbok udah cukup ya, kita angkat, kita sisihkan dulu. Lanjut kita buat sambelnya ya. 2 siung bawang putih sudah dipotong-potong, dimasukkan terlebih dahulu, kemudian disusul ya dengan cabai dan tomat. Nah, ini cabainya setengah buah aja. Kemudian tomatnya setengah buah, cabainya kurang lebih 30 buah cabai hijau. Ini Mbok tambahkan rawit merah ya biar lebih nendang. Diosreng-osreng sampai tomatnya melembut, cabainya juga mateng, layu ya. Terutama bawang putihnya mateng. Tambahkan sedikit air, lalu setengah sendok teh terasi. Air fungsinya untuk melarutkan terasinya ya. Dan juga biar nanti lebih empuk ketika diulek. Udah gini aja, setelah kering dan lembut tomatnya, airnya habis ya, baru deh kita pindahkan ke lemper atau cobek. Tambahkan 1/4 sendok teh garam dan sedikit micin. Karena terasi sudah membawa rasa asin, yang tidak suka micin bisa diganti dengan 1/4 sendok teh gula. Kalau Mbok milihnya micin ya, sesuaikan dengan aliran masing-masing. Diulek sampai halus. Nah, seperti ini udah mateng, kita sisihkan sambelnya. Lanjut tumis 2 siung bawang putih, setengah buah tomat dan 5 buah cabai hijau atau cabai rawit. Tumis sampai wangi. Tambahkan dengan sedikit terasi ya. Ini setengah sendok teh terasi, kemudian setengah sendok teh kaldu bubuknya juga langsung dimasukkan karena Mbok mau bikin tumisnya kering ya. Ini kita tambahkan sedikit air, fungsinya untuk melarutkan terasinya dan menyatukan rasa bumbunya serta melembutkan tomatnya. Setelah semua larut terasinya maksudnya, nah ini baru mau kita masukkan kangkung yang sudah dicuci bersih. Nah, ini Mbok mau tumis kering ya. Kalau teman-teman tumisnya suka yang basah, tinggal diperbanyak airnya. Tapi kangkungnya harus masuk ketika airnya sudah mendidih dan sangat panas supaya nanti kangkungnya tidak hitam ya, atau biar warnanya tetap cantik hijau. Nah, ini diosreng-osreng dengan api yang panas agar kangkungnya hijau dan matang merata, cantik. Setelah dirasa cukup dan rasanya udah dicobain mantap, baru deh matikan kompornya dan pindahkan ke wadah. Nah, ini ya kangkungnya hijau cantik. Ini tumis kering. Dipenyet aja deh nih.
lelenya ya di atas cobek sambelnya biar makannya lebih wow. Lalu satukan deh dengan kangkung. Wah, ini mantap banget teman-teman. Ini bahan untuk sambal tumpangnya ya. 250 gram tempe, 11 buah cabai merah, 5 butir kemiri, ada 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah. Nah, kita masukkan dulu semua bahan ini ya ke dalam wajan. Ini tempenya ada yang seger, ada yang benar-benar tempe hari kesekian ya, tempe bosok kalau bahasa Jawanya. Tempe, cabai, kemiri, semua bahan kita masukkan ya. 5 butir kemiri sudah masuk, 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, kemudian 3 lembar daun salam, 9 lembar daun jeruk, dan 5 ibu jari lengkuas. Rebus dengan 500 ml air sampai mendidih, sampai kemiri dan lain-lainnya tuh empuk. Nah, setelah mendidih empuk, kita pindahkan ya. Tambahkan 1 sendok teh garam. Nah, yang diulek adalah bawang putih, bawang merah, kemiri, dan cabai saja. Yang lainnya ditinggal dulu di wajan. Kok di wajan, di panci. Setelah halus seperti ini nih percabeannya, perbumbuannya, baru kita masukkan tempe. Nah, ini tempe bosoknya itu kita haluskan ya. Tempe bosoknya sedikit saja, kalau kebanyakan kurang enak ya, getir kalau kata Mbok E. Nah, setelah tempe bosoknya halus, baru tempe semangitnya atau tempe segar juga boleh ya. Ini ditumbuknya tuh agak kasar biar nanti kalau mateng tekstur tempenya tuh kacangnya masih terasa enak gitu ya. Nah, dipukul-pukul seperti ini, lalu masukkan lagi ke dalam panci. Nah, bergabung dengan sisa air rebusannya dan juga lengkuas dan daun salam serta daun jeruk. Daun jeruknya makin banyak makin enak. Nah, kalau ada pete enak banget nih, bisa ditambahkan pete ya. Nah, kita kocrakin bumbunya, lalu kita tambahkan 2 ibu jari gula merah, kemudian masukkan tahu coklat. Ini ada 7 buah tahu ya, 7 sampai 10. Boleh, kemudian kita biarkan mendidih dulu, tutup, kira-kira mendidih 5 menit, kita buka, masukkan 500 ml santan dari 1/4 butir kelapa parut, biarkan mendidih, tambahkan lagi 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh micin, setengah juga boleh ya, setengah sendok teh micin. Udah, ini aja bahannya. Sekarang tinggal kita didihkan sampai tanek, sampai aroma dan rasanya tuh enak banget. Jangan lupa dites rasa. Udah mantap dan siap diangkat. Nah, ini enak banget ya. Biasa nanti disajikan dengan sayuran, tinggal rebus aja. Ini Mbok akan buat setelah ini ya, dibuatkan peyeknya. Kita sisihkan dulu sambal tumpangnya. Kita buat peyek udang rebon. 10 sendok makan tepung beras, 10 lembar daun jeruk diiris, 5 sendok makan udang rebon sudah dicuci bersih, ditiriskan, baru dimasukkan ya biar asinnya berkurang. Lalu tambahkan setengah sendok teh bawang putih bubuk jika ada, kalau nggak ada di skip. 2 sendok makan ketumbar bubuk masuk, sedikit kunyit bubuk jika ada, kalau nggak ada skip juga boleh. Tambahkan 2 sendok teh garam dan setengah sendok teh micin atau MSG. Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Lalu masukkan 400 ml air santan encer ya. Ini kalau tidak ada santan kelapa bisa ditambahkan 2 sendok makan santan kental kemasan. Udah diaduk. Santan fungsinya untuk merenyahkan ya. Kalau tidak ada santan, tambahkan diganti dengan 1 butir telur. Nah, diaduk adonannya harus seperti ini ya. Jadi dia encer tapi tidak putus ketika diurai nih. Kita aduk-aduk sampai rata. Nah, lihat nih.
Jadi tidak putus ya ketika dituang. Udah siap digoreng. Panaskan minyak, lalu diurai di pinggir wajan. Diurai itu apa nih namanya ya kalau masak begini nih ya? Dijelentrehkan kalau bahasa Jawanya. Digoreng tipis-tipis atau dituang tipis-tipis di pinggir wajan. Nanti dia akan jatuh ke dalam minyak dengan sendirinya. Tinggal dibalik aja posisinya, bagian luar dimasukkan ke bagian minyak biar nanti matangnya merata. Nah, kalau minyaknya sudah nggak blubuk-blubuk, sudah nggak berbusa, itu udah matang, angkat. Ini jamin ya, garing banget tuh, terlihat ya penampakannya aja udah kayak begini tuh. Ditiriskan dan ini jadinya banyak banget tuh, lihat tuh. Udah segini aja masih sisa adonannya dan lihat nih hasilnya nih, ini masih panas ya. Tuh. Sama pure, gurih dan pas banget. Udang rebonnya catat ya, harus dicuci biar gurih dan tidak asin. Jadinya sebanyak ini teman-teman, dan disajikan seperti ini, nasi beri sayuran kesukaan, tuang dengan sambal tumpang, santap dengan peyek udang rebon. Masukkan 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, dan 5 buah cabai iris. Tumis sampai warnanya berubah kuning kecoklatan, terutama bawang-bawangnya ya. Masukkan 250 ml air, biarkan mendidih sambil kita masukkan juga 1 buah jagung manis. Masukkan 1/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk serta setengah sendok teh lada bubuk. Biarkan mendidih. Lanjut masukkan 1 ikat bayam yang sudah dicuci bersih. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata, rasanya merata dan matangnya juga merata. Nah, ini untuk bayam itu di tempat Mbok Rp2.000, kemudian jagung 4.000 ya. Kita tes rasa dulu, udah oke. Kemudian bumbunya kira-kira 3.000-an ya. Jadi untuk sayurnya ini menghabiskan biaya sekitar 10.000-an ya. Nah, udah mateng, kita letakkan di piring. Ini bisa banget atau cukup untuk 4 orang makan ya, atau 4 porsi makan. Aromanya sedap banget, segar. Dan bayam tuh katanya tidak boleh lebih dari 4 jam ya, harus langsung dikonsumsi begitu matang. Betul nggak sih? Alasannya boleh nggak? Kasih tahu Mbok apa. Nah, lanjut ke menu kedua. 2 siung bawang putih, 1 siung bawang merah, 10 buah cabai dan 100 gram tempe. Ini separuh aja tempenya, serta 100 gram ikan asin. Ini ikan asin cuek kalau di tempat Mbok namanya. Sudah dibelah, dibuang durinya dan dicuci bersih. Nah, ini ikan asinnya Mbok beli seharga 5.000. Tempe dan bumbunya mungkin sekitar 5.000-an ya. Jadi ini anggaran 10.000-an nih untuk ikan asin tumisnya. Pertama masukkan bawang putih, bawang merah, cabai serta tempenya. Masukkan juga ikan asinnya. Nah, ini bersama-sama akan kita goreng dengan sedikit minyak atau dioseng sampai matang. Sampai warna tempe dan perbawangannya berubah kuning kecoklatan. Nah, setelah matang ya, ini warnanya sudah berubah seperti ini. Untuk menyatukan rasa agar kaldu atau aroma ikan asinnya juga keluar, biar nanti nggak keasinan dan sedap, ini akan kita tambahkan air sedikit ya. Fungsinya untuk membuat nanti rasanya tuh merata. Nah, ini sudah kuning kecoklatan tempenya. Masukkan 50 ml air, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, tambahkan pete. Udah deh, masak sampai kering garing, airnya habis seperti ini, baru diangkat.
Nah, disajikan. Dan ini enak banget. Nah, ini panggang ya. 3 buah terong. Ternyata kalau pakai di teflon kayak gini lama, dan kata anak-anak sensasi bakarannya tuh nggak ada, jadi diganti ya, langsung aja di atas kompor seperti ini. Kita panggang terongnya sampai nanti warnanya itu kehitaman ya, sampai mateng biar nanti mudah dikupas. Ini dibolak-balik sampai dia akan mengeluarkan semacam kayak minyak gitu ya dari dalam, terbuka. Nah, ini sudah mulai kelihatan ya. Jatuh. Nah, udah, ini setelah dipanggang warnanya kehitaman luarnya, langsung kita kupas kulit luarnya. Nah, ini kita kupas seperti ini, bawa pakai pisau ya. Ini panas ya, kalau pakai tangan langsung tuh kayaknya nggak sanggup deh. Setelah itu kita siapkan 2 butir telur, setengah batang daun bawang, ini untuk 1 porsi ya. Bawa tambahkan bawang merah, 5 buah cabai rawit dipotong-potong, lalu beri penyedapnya 1/4 sendok teh kaldu bubuk dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Ladanya boleh dikurangi ya, sesuai selera, lalu dikocok. Nah, ini untuk per 1 porsi ya, untuk menyiram 1 buah terong. Ini kita kocok sampai bumbunya tercampur rata. Ini kita penyet terongnya. Setelah itu kasih sedikit minyak, lalu kita nyalakan kompornya, kemudian kita siram terongnya seperti ini. Kita masak. Nah, ini dikumpul-kumpul. Setelah bagian bawahnya mateng, kita akan balik supaya matang merata. Nggak apa-apa sedikit pecah. Udah, setelah itu langsung aja dipindahkan ke piring yang ada nasinya. 2 buah terong, ini ukurannya kecil ya, dipotong-potong tipis. Lalu dibuatkan campuran adonan tepungnya. 3 sendok makan tepung beras, 1 sendok makan tepung tapioka, kemudian setengah sendok teh garam, dan 150 ml air. Atau adonannya tuh diaduknya sampai encer ya. Jadi tidak terlalu kental juga, tapi encernya jangan encer sekali ya, encer yang masih nyambung ketika diurai-urai ke bawah. Nih nah seperti ini. Ini persis banget seperti adonan membuat peyek ya. Sudah diiris-iris juga 2 batang daun bawang, kemudian 9 buah cabai rawit merah, dan 5 siung bawang merah. Kita sisihkan dulu, kita goreng dulu terong yang kita baluri dengan tepung. Kita celupkan terongnya ke adonan tepung, lalu masukkan ke dalam minyak yang sudah panas seperti ini. Goreng bolak-balik sampai garing tepungnya ya, sampai tepungnya tuh benar-benar garing, lalu angkat. Lanjutkan sampai selesai. Nah, ini kebetulan ada 1 papan pete, saya masukkan ke dalam sisa adonan tepungnya, lalu kita goreng. Hasilnya seperti ini terongnya. Lanjut kita masukkan irisan bawang merah, cabai, dan daun bawang. Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh lada bubuk. Lalu ditumis sebentar saja sampai layu, sampai semua bumbunya tercampur rata.
Tes rasa udah oke, enak banget. Baru deh kita masukkan pete yang sudah kita goreng tadi. Ini kita campur-campur sebentar aja seperti ini ya, biar nanti tetap kriuk petenya. Udah disajikan. Nah, ini sebetulnya dicoba-coba iseng-iseng aja, ternyata tuh enak loh teman-teman. Nah, ini cukup untuk kita makan berdua sampai bertiga ya. Pertama langsung aja 250 gram ikan tongkol pindang atau ikan cuek atau ikan keranjang pindang ya, yang sudah matang sebenarnya. Itu kita masukkan ke dalam wajan. Ini mbok belah dua dan dibuang dulu ya, ada bagian yang hitamnya itu pahit ya. Kita buang lalu kita goreng. Nah, ini karena sudah matang ya, jadi akan mbok hangatkan saja, gorengnya tidak terlalu kering. Sambil kita masukkan irisan 5 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih. Ini adalah bahan untuk membuat sambelnya nanti ya. Sambil kita masak atau kita goreng ikan tongkol keranjangnya atau ikan pindangnya. Udah gini aja diangkat. Ini bisa disesuaikan dengan selera sih ya kalau ikan tongkolnya ya. Kemudian masukkan 21 buah cabai rawit campur ya, merah dan hijau yang sudah dipatahkan supaya tidak meletup saat digoreng. Kita goreng biar digorengnya mateng banget dan empuk. Ini mbok tambahkan sedikit minyak ya. Sedikit air, kira-kira 3 sendok makan air. Agar lebih empuk ya. Kemudian masukkan setengah sendok teh terasi. Nah, kita goreng sampai terasinya larut dan airnya habis, baru kita pindahkan ke dalam lemper atau cobet ya, atau penghalus sambal. Tambahkan 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Cukup ya, karena terasinya sudah membawa rasa asin, tidak perlu lagi penambahan garam. Kita haluskan, kemudian biar lebih sedap beri perasan 1 buah jeruk limau. Ini limaunya agak kecil ya. Kita ratakan rasanya. Wah, ini beneran enak banget loh. Udah deh, kita akan sajikan sambelnya dengan ikan tadi ya, tongkol, dan ini lalapnya. Ada yang suka pete, ada yang suka jengkol muda. Mantap. Tapi kita kasih pelengkap dulu ya, sayurnya. Tumis 3 siung bawang putih dan 3 buah cabai iris. Ini mbok pakai cabai rawit merah. Ditumis sampai bawang putihnya wangi ya. Setelah itu tambahkan 250 ml air, biarkan mendidih. Tambahkan sedikit garam ya, 1/4 sendok teh dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Biarkan mendidih, tes rasa. Kalau udah oke, baru kita masukkan 1 ikat daun ubi jalar. Nah, ini daun ubi jalarnya mbok beli 1 ikatnya Rp2.000. Jadi ini hari ini masak itu sekitar 20 ribuan ya. Udah seenak ini. Kita osreng-osreng sampai mateng ya, atau sampai layu, atau disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini udah layu, udah empuk, udah mateng. Tes rasa juga udah oke. Matikan kompornya, kita pindahkan ke dalam wadah atau piring penyajian. Udah deh, tuh lihat, seger banget ya. Disandingkan dengan nasi anget, sambal, lalap. Wah, lalu disiram deh tuh dengan sayur yang segar ini. Waduh, mantap banget. Teman-teman, demikian resep kali ini. Semoga bisa jadi ide menu harian di rumah yang hemat, praktis, tapi enak. 3 menu sekaligus ya, dengan dasar bumbunya tuh yang sama, hampir mirip, beda-beda tipis. Ada gado-gado, ada karedok, dan ada satu lagi ya, ada ketoprak. Langsung yuk. Pertama, goreng 500 gram kacang tanah ya, ini untuk sekitar 4-5 porsi.
Kacang tanahnya wajib dicuci dulu biar rasanya tidak tengik, terutama kalau kita tinggal di perantauan. Mbok tambahkan 1 siung bawang putih biar nanti lebih gurih. Nah, ini karena sudah dicuci, Mbok akan goreng 2 kali ya. Angkat, lalu tiriskan, diamkan, lalu goreng lagi biar hasilnya kriuk. Nah, setelah digoreng 2 kali lalu dihaluskan. Mbok chop aja ya, dihaluskan sampai sehalus mungkin seperti ini. Nah, ini kita pindahkan dulu ya ke wadah. Ini kurang lebih jadi sekitar 12 sendok makan. Kita siapkanlah topping-toppingnya ya, ada tahu goreng, tempe goreng, ini untuk gado-gado dan karedok. Kok karedok sih? Betul, gado-gado dan karedok. Salah ya, gado-gado dan ketoprak. Jangan lupa percabeannya ya, ada bawangnya juga. Maaf ya, aduh udah tua. Nah, ini persiapan untuk karedok dan ini untuk ketoprak ya. Fokus nih. Ketoprak tuh butuh mie ya. Ini nggak ada bihun tapi soun. Kemudian ini untuk gado-gado ya. Sayurannya pokoknya bebas deh, terserah teman-teman. Kita rebus yang untuk gado-gadonya ya. Ini mau pakai kacang panjang, kangkung dan toge saja. Udah mateng, kita angkat. Nah, ini kita siapkan ya, ada untuk ketoprak, gado-gado dan karedok. Juga siapkan air asam. Asamnya direndam dengan air ya, seperti ini. Kurang lebih 3 ibu jari asam. Dan ini cabai dan lain-lainnya. Dan ini ada lagi nih, ketupat untuk ketoprak. Pertama kita akan membuat karedok. Nih, Mbok pakai 3 buah cabai, 1 siung bawang putih yang sudah digoreng, setengah sendok teh garam, jangan munjung ya, setengah minggir, terasi sedikit, kencur, lalu 3 ibu jari gula merah. Ini Mbok pakai gula aren ya, disisir biar nanti nguleknya gampang. Nah, ini udah Mbok tulis ya untuk 1 porsi resep karedoknya. Kita ulek. Untuk cabenya bisa disesuaikan dengan selera. Kalau mau pedes tambah, kalau nggak suka dikurangi. Untuk 3 buah cabai itu sedang ya pedasnya. Nah, setelah diulek baru kita masukkan kacang yang sudah kita haluskan tadi. 3 sendok makan kacang untuk 1 porsi kacang yang sudah dihaluskan ya. Tambahkan 7 sendok makan air asam jawa. Nah, udah deh, tinggal diulek seperti ini. Lalu tambahkan 1 buah jeruk limau, diperas, diaduk. Nah, kalau untuk karedok semuanya mentah ya. Pertama, biasanya nih kacang panjang seperti ini, potong-potong. Kemudian terong bulat, dipotong-potong, 1 buah terong bulat ya untuk 1 porsi. Lalu digeprek-geprek kasar gini ya, prek seperti ini. Lalu tambahkan toge, digeprek lagi. Tambahkan daun kemangi yang segar dan buah ketimun. Ketimun tuh buah atau sayur sih? Udah ya, sesuai selera aja banyaknya, lalu diaduk. Nah, ini kalau mentahan gini, ini kesukaannya Mbok Midut. Karedoknya udah jadi, masukkan ke piring. Jangan lupa taburi dengan bawang merah goreng dan kerupuk. Nah, udah siap ya karedok. Lanjut kita buat gado-gado. Cabai sesuai selera, setengah sendok teh garam, 3 ibu jari gula merah. Kalau mau manis bisa 4 ya, ini untuk manis sedang. Kemudian udah gitu aja diulek. Kalau gado-gado versi Mbok lo ya. Kemudian tambahkan 3 sendok makan kacang yang sudah dihaluskan, diulek lagi. Lalu masukkan 7 sendok makan air asam, air larutan asam jawa ya. Kemudian diaduk-aduk lagi seperti ini.
Jangan lupa wajib ya beri perasan jeruk limau biar rasanya mantap. Nah, lalu ini deh ada tempe goreng, tahu, sesuai selera sih ya isinya. Kemudian sayurannya ya. Sayuran juga sesuai selera. Biasanya kasih tauge dan ketimun segar. Udah diaduk, dicampur. Siapkan piring, gado-gadonya sudah siap. Jangan lupa ya diberi taburan bawang merah goreng. Kalau ada kasih kecap juga oke. Dan kerupuk. Gado-gado siap. Lanjut sekarang ketoprak. Satu porsinya ya. Ini ada cabai 3 siung. 3 siung, 3 buah. 1 siung bawang putih, setengah sendok teh garam, dan 3 ibu jari gula merah. Kita sisir ya. Setelah gula merahnya selesai kita sisir, langsung aja kita ulek. Hati-hati ya, jangan sampai pecah piringnya. Ini semua bawang putihnya udah digoreng setengah mateng. Diulek sampai halus. Lalu tambahkan 3 sendok makan saus kacang atau kacang tumbuk. Kemudian kita haluskan lagi. Tambahkan 7 sendok makan air rendaman asam jawa. Awas, hati-hati piringnya jangan sampai pecah. Kalau sudah tercampur semua, baru kita masukkan ketupat, kemudian soun atau bihun, dan toge dan tahu, serta kecap. Taburi dengan bawang merah goreng serta kerupuk. Nah, ini dia ketoprak, gado-gado, dan karedoknya sudah siap. Suka yang mana? Semoga bisa jadi ide menu di rumah ya. Selamat mencoba.